Jangan buru-buru, kita konfirmasi dulu. Pak Budi, apa benar geliat investasi di kota Yogyakarta semakin hari semakin meningkat? Ya. Kalau aku sih benar. Benar ya? Kayak kuis itu ya. Kuis ya, kayak pertanyaan kuis ya. Jadi benar gitu ya Pak ya? Benar, iya. Oke. Dan tambah sekali. Jadi Tambahnya benar sekali ya. Iya, betul, Mbak. Oke. Dan kalau misalkan tadi ada penambahan sekali ini, apa ini perbedaan dari kemarin kan kita baru aja mengalami masa-masa di masa pandemi itu ya lumayan cukup vakum Betul. juga ya. Walaupun mungkin kalau kita tahu kota Yogyakarta itu adalah walaupun mungkin apa namanya terlihat vakum, tapi tetap aja geliatnya tuh paling kelihatan banget di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Nah, seperti apa sih Pak geliatnya dari kemarin yang pasca pandemi itu? Oke. Jadi memang pandemi itu kan menjadi satu titik tolak atau mungkin ya perbandingan begitu ya. Iya. Bahwa di 2020, 2021 itu sebenarnya kalau dilihat dari angka di kota Jogja itu angka investasinya tidak bergeser banyak. Tapi memang bergeser gitu ya. Dari 400 miliar sekian menjadi 400 miliar ke bawahnya. Tetapi memang ya ini kuatnya kota Jogja itu kan sebenarnya pada teman-teman UMKM nih. Kalau ketika daerah lain pandemi kemudian sangat berkontraksi terhadap perekonomian investasi, ya alhamdulillah di kota Jogja itu berpangku dengan UMKM ini menjadi agak lumayan gitu. Nah, dari pijakan itu memang spesifikasi investasi di kota Jogja memang arahnya demikian. Karena memang di kota Jogja itu kan luasnya hanya 32 km persegi. Itu satu kecamatan di Bantul atau di Sleman mungkin. Oke, baik. Tapi kan kepadatan kita cukup tinggi. Baik, Ji. Karena ada sekitar rata-rata 12.000 km persegi lah. Nah, dengan spesifikasi seperti itu tentu investasi kita apa namanya tidak investasi yang besar gitu ya. Karena keluasan tanahnya juga sudah nggak ada, kemudian apa space-nya juga hampir tidak ada, sehingga ternyata kota Jogja itu sudah punya karakter tersendiri terhadap investasi. Karakternya adalah lebih pada UMKM tadi, kreativitas, kemudian juga lebih kekinian begitu ya. Karena sesuatu ternyata, yang viral betul, gitu nge. Karena ternyata begini, masyarakat kita itu ketika dengan keadaan yang seperti terdesak itu kreativitasnya justru malah meningkat ya. Nah, sehingga alhamdulillah nih Mbak, di tahun 2023 kemarin kita mencatat sudah 800 miliar sendiri. Dan itu peningkatan hampir 100 kali lipat ketika 2020-2021 ketika pandemi. Iya. 100 kali lipat berarti sudah 100 ini ya sudah sangat-sangat menggeliat dan sudah bangkit lagi ya. Alhamdulillah sudah mulai bangkit kembali. Ya sektor terbesar itu kan pada hotel resto. Karena itu kan sebagai amenity-nya kalau hotel pariwisata. Nah, pastinya di situ. Dan luar biasanya Mbak, ini dari info teman-teman Dinas Pariwisata bahwa pandemi, kemudian ada pembatasan, kemarin ada euforia piknik gitu ya. Betul. Sudah bertahun-tahun di rumah. Sudah yang lama nggak pernah piknik langsung boom. Jogja merupakan salah satu tujuan. Jogja adalah yang terbesar karena kita mencatat di tahun 2022 mau ke 2023 itu hampir 7 juta pengunjung wisatawan. Nah, ternyata setelah mereka dikungkung di rumah selama beberapa bulan, tujuan utama mindsetnya adalah Jogja. Nah, itu menjadi pijakan kami dan tentu ini karena investasi itu tidak langsung bersinggungan dengan pendapatan si daerah, tapi adalah geliat ekonomi masyarakat. Nah, ini sudah cepat-cepat pulih nih. Berarti memang untuk perkembangannya sendiri lumayan cukup cepat pulih ya. Iya, betul. Apalagi dengan kemarin boom setelah apa namanya pariwisata di Jogja yang kalau orang luar mah kalau biasanya mindsetnya kalau piknik ya paling gencar itu tetap di kota Jogja ya, di Jogja itu luar biasa ya. Ya, dari catatan kemarin beberapa apa namanya penelitian kemudian juga polling gitu ya. Jogja kan masih tetap
menjadi utama. Utama. Wisata Nusantara loh ya. Kalau Wisata ya, wisata Nusantara. Nusantara. Nah, itu Jogja masih menjadi apa namanya tujuan utama. Mm-mm. Dan yang menariknya itu kan kelihatannya wisata itu sudah terlihat dari semua faktor. Jangan kalau lihat di Bandara Nyiak, Ya. itu Oke. kan Jogjanya langsung sangat terasa. Bener. Begitu turun ada ornamen, ada Betul. tulisan-tulisan yang Hmm. sekarang. Iya, betul. Misalnya di Jogja itu ada hujan. Kalau yang lain hujan kan, wah hujan males lah banjir. Di sini ada quote-nya loh. Hujan di Jogja itu adalah 10% air, 90 adalah kenangan. Kenangan. Nah itu dia. Quote-quote ini yang selalu berseliweran di media sosial yang membuat kalau seseorang yang pernah ada ataupun walaupun cuma sekedar singgah di kota Jogja pun pasti Jogja itu ngangenin. Iya. Ya Pak ya. Iya. Seperti banyak juga di tempel-tempel itu kan Jogja itu memang Betul. selalu ngangenin ya. Betul. Dan banyak kultur-kultur shock yang Iya. orang luar tuh kalau datang ke Jogja tuh Jogja banget ya gitu ya. Seperti kultur kalau misalkan kalau orang Jogja itu kan nggak ada ya kita kanan kiri itu ya. Biasanya kalau itu ya ki lore kuwi lho, Lor kidul kidul. lor kidul. Jadi arah mata angin. Ya, traffic light ya Bang Jo. Nggak gitu ada ya. Bangjo itu yang membuat hal yang memang ada di Jogja ya, Ya. ada di Jogja banget gitu ya Pak. Betul, betul. Oke. Ini yang sama-sama kita juga mungkin teman-teman semuanya yang menyaksikan ini perlu kita pertahankan. J. Karena itu adalah nilai jual kita. Kita tidak punya tanah yang luas, Baik. tidak punya space. Kita hanya punya SDM dan tadi punya beberapa kreativitas. Nah, maka kemarin alhamdulillah Mbak, kita sudah meningkatkan terus antisipasi karena Jogja tadi kalau berbicara investasi kan hanya ada 2 pilar. Satu pariwisata, satu pendidikan. Baik. Nah, ini pasti yang namanya pariwisata pendidikan ini hampir 60-70% itu kan milenial sekarang. Mungkin ya anak-anak sekarang. J. Nah, ini kita kemarin kita inisiasi bersama teman-teman Forum Festival Jogja. Kemarin kita ngadakan ya kayak semacam meeting investment gitu ya. Jadi Jogja kalau melihat kondisi seperti apa? Ternyata ada arahan mungkin beberapa tahun ke depan kenapa tidak sih Yogyakarta ini kita brand sebagai kota festival. Wow. Festival City. Oke. Karena ternyata event-event yang di Jogja ini sebenarnya luar biasa. Setiap tahun ada 30-an, 40 yang ini ternyata dilakukan oleh teman-teman investor yang mohon maaf mungkin campur tangan dari kita belum begitu banyak. Tapi mau tidak mau suka tidak suka karena ini bagian dari ekosistem ya kita harus dan ternyata teman-teman luar biasa tanggapannya. Ada tenanya, ada calon pemakai usernya festival itu. Nah, sampai juga ada transaksi. Nah, ini kita coba gandeng itu agar pertahanan kita ini apa namanya? Terus bertahan. Karena mau tidak itu kompetitor, Mbak. Coba Jogja sekarang di kota lain mereka meniru plek-ketiplek. Nah, plek-ketiplek itu bahasa apa? Plek-ketiplek tuh mirip banget, Mirip banget gitu ya. Di Madiun, di Banyumas dan lain sebagainya itu mereka Riau membuat konsep sama Malioboro ya. dibawa ke sana. Wow. Tetapi ternyata memang ya yang namanya asli dan KW itu kan beda. Nah, Ya, tetap itu, yang namanya itu tetap kayak bisa tapi ya. kita tidak boleh ketinggalan karena itu harus renew terus agar kita nggak ketinggalan gitu. Oke. Itu kalau Jogja harusnya seperti itu ya. Berarti juga kota Yogyakarta ini menjadi trendsetter juga dari beberapa Betul. wilayah lain untuk menjadikan gimana sih misalkan kayak tadi ya di Riau agar ada Iya. kayak mirip-mirip Malioboro. Iya. Oke, wow. Tapi memang yang namanya Jogja itu sekarang kalau misalkan festival selalu dinantikan loh Pak. Iya. Festival apapun gitu Betul. ya, sesuatu itu selalu sangat-sangat dinantikan dan ini juga sekarang dengan adanya media sosial ini ya Pak ya yang bikin Betul. apa namanya boomingnya Booming, ya. ketika di kota Yogyakarta ini ada festival-festival. Iya. Nah kemudian Pak faktor-faktor apa saja sih yang digalakkan dari dinas nih yang Bapak kalau Pak Budi tadi mengatakan Mbak saya itu latihan ini singkatannya itu panjang banget loh DP MPT SP. Nah ini saya Iya. juga latihan saya Konsonan pelan-pelan semua gitu ya. konsonan semua katanya 2 tahun saya ngapalin
Nah ini saya juga mau ngapain. Nah, kemudian apa sih terobosan atau inovasi-inovasi apa saja yang dilakukan DPM PTSP dari Kota Yogyakarta nih agar semakin membuat gairah atau menggeliatkan lagi Kota Yogyakarta? Iya, ya karena ini Mbak berbicara investasi itu kan ada beberapa pilar ya. Oke, Kita yang namakan ekosistem tadi. baik. Ada investornya, kemudian ada tempatnya, Mm-mm. dan yang paling penting itu adalah eh, apa masyarakat yang welcome terhadap investasi itu sendiri. Mhm. Nah, ini tentu tiga hal ini menjadi penting dan kita juga sudah mulai membangun itu di era-era ini. Kita sudah membuat yang sifatnya apa namanya software kalau dalam piranti gitu Iya. ya. Mhm. Ini kan kita punya regulasi agar ketika investor datang ke sini itu sudah langsung nyaman. Nah, salah Hmm, satunya kita punya RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal. Ini baik. sudah, sehingga calon investor itu ketika mau ke sini, apa sih yang trennya di Jogja? Nah, kemudian juga yang kedua, kita juga punya bagaimana teman-teman investor ini bisa memperoleh kemudahan. Mhm. Ya, ini juga sudah kita perwalkan. Jadi nanti investor di bidang ini akan mendapat kemudahan atau semacam kalau eh, anak-anak beli itu kan apa cashback misalnya, Hmm, tapi tentu dalam bentuk dalam yang lain bentuk yang ya, tidak lain berarti ya. uang, tapi Reward cashback, mungkin nih. reward, Nah, cashback oke. atau apapun Jing. itu kita atur di sana. Nah, Mhm. kemudian iklim investasi ini juga kita atur, kita kerjasama dengan teman-teman di wilayah, bagaimana masyarakat Jogja harus sudah aware terhadap investor investasi, bukan dalam artian kita apa namanya ya terus harus mendukung penuh, enggak, tetapi bagaimana investor dengan berbagai macam itu bisa diterima, dan itu tentu nanti akan bekerja sama dengan masyarakat, karena tidak menutup kemungkinan ya di beberapa daerah barangkali ada Oke. penolakan dan lain sebagainya, tapi kita Mhm. coba gandeng ini loh. Ternyata dari case yang kita temui, karena kebetulan tadi saya itu separuh profesi saya itu ada di wilayah lurah, camat gitu Oke, ya. dulu ya, dulunya. Jadi betul sangat paham geliat masyarakat itu. Oh, Nah, baik. dulu Mhm. masyarakat itu berpersepsi kalau di situ ada bisnis atau tumbuhan apa, aku dapat apa kan gitu. Ya memang Baik. oke, di dalam Oke. undang-undang juga Mhm. diatur. Mhm. Tapi kan harusnya itu dikomunikasikan. Nah, itu. Nah, kemudian yang tak kalah menariknya adalah investasi itu kan berhubungan regulasi. Regulasi ini pasti sangat berhubungan dengan perizinan. Nah. Nah, di DPM PTSP itu dua bandul yang besar ini, satu investasi, satu perizinannya. Nah, Hmm, ini juga kita harus permudah, kita baik. efektifkan. Mhm. Di Kota Jogja, kita sudah bangun mall pelayanan publik, Mbak. Oke. Nah, semua urusan dan sebagainya cukup di mall itu. Dan yang menarik di Kota Jogja, kita sudah pakai aplikasi semua. Oke. Jadi kemarin Sudah. Mhm. 2023 mall pelayanan publik di Kota Jogja itu Mhm. kita brandingkan dia menjadi mall pelayanan publik digital. Artinya Baik. tidak harus datang ke situ, Oke. teman-teman mau ngurus apa, pakai aplikasi itu, tidak usah harus dicetak, dan kita sangat terbuka. Banyak kemudahan ya, Pak Betul, ya. banyak Oke. kemudahan, Mhm. dan kita juga untuk menata itu kita buat peraturan daerah, peraturan wali kota yang mengamanahkan syarat-syarat perizinan itu, Hmm. sehingga harapannya nanti bisa mempermudah. Dan satu, untuk biasanya kan teman-teman investor sebenarnya kalau sudah tahu nih lebih pintar mereka loh. Aku di sana nanti berapa tahun untungnya, Aha, BIP-nya iya. berapa. Aha. Tapi kita mencoba membantu mereka. Mhm. Kita punya potensi investasi. Nah, ini sedang kita bangun. Mhm. Nah, kelak ketika nanti itu sudah, nanti masyarakat tinggal lihat saja. Aku punya duit sekian. Neng Jogja ini trennya seperti apa? Nanti regulasinya seperti apa? Nah, ada di situ. Ada semacam apa ya, buku pintarnya lah.
kalau Oke. nanti diperlukan. Tetapi insting investor itu sebenarnya sudah ting itu sudah langsung bisa. Oke, Gitu baik. yang kita tempuh, Mbak, Oke, untuk jadi memang investasi tadi ini. termasuk salah satunya adalah tadi ya, Pelayanan mall publik. mall pelayanan publik yang bahkan tidak harus datang sekarang ya. Betul. Seperti belanja pun sekarang tidak Nah, harus itu. ini ya, tidak harus ada Betul. datang, tapi secara digital pun Iya, sekarang iya, sudah iya, bisa iya. langsung, dan Oke. itu tidak harus dicetak ya Pak ya. Nggak Jadi harus. dari manapun kita bisa. Bisa. Iya, iya, Wow, itu iya, dia iya. terobosan yang dilakukan Kota Iya. Yogyakarta yang apa namanya, semakin mempermudah gitu ya. Sekarang bisa melakukan di mana saja, kapan saja, dan sangat-sangat Betul. gampang gitu ya. Baik, Pak, kemudian unggulan dari Kota Yogyakarta, atau kira-kira investasi apa sih yang menjadi unggulan untuk para investor agar apa namanya, tertarik untuk datang ke Kota Yogyakarta? Ya, oke. Jadi dari data yang masuk 3 tahun ini memang eh, dari angka yang 800 miliar tadi itu sebagian besar masih berkutat pada hotel dan resto sih. Hotel dan Ya, resto. itu hampir 70% sendiri Wow. di sana. Jadi saat ini memang masih itu sangat menjanjikan. Tetapi barangkali kalau kita melihat tren, karena teman-teman investor jelas sudah memperhitungkan nih, ketika angka sekian itu, apakah nanti juga masih bisa berlanjut, tentu sudah menjadi. Kita punya beberapa alternatif yang tadi nanti kita masukkan dalam peta potensi tadi. Nah, kalau sampai saat ini masih hotel resto, ini kedepannya kita coba mengemukakan gini, Yogyakarta itu kan senternya ada di Poros Malioboro ya, Benar. kanan kiri dan sebagainya. Bahkan sekarang ini dari UNESCO sudah diakui bahwa Poros itu menjadi sumbu filosofi. Yang filosofi ini harus kita jaga keberadaannya. Nah, misalnya kalau di kota-kota di luar negeri kan pasti ada tuh, kayak misal di Italia di Milan, kemudian di Belanda juga misalnya ada jalan yang itu antara apa namanya itu festival stasiun itu kan dijaga. Baik. Nah, ini kita juga menawarkan, Hai. kita coba investasi kita yang ke arah budaya untuk mempertahankan itu. Nah, tentu ini nanti perlu diskusi ya, tapi kita tawarkan semacam itu. Nah, kemudian Kota Jogja ini sebenarnya kita masih punya kawasan yang masih sangat potensial dikembangkan. Contoh di Jogja Selatan nih. Baik. Jogja Selatan itu antara terminal, sekarang ada Embung Giwangan. Oke. Nah, besok itu bagus, Mbak. Iya, iya. Silakan datang ke sana karena itu nanti proyeksinya adalah seperti Taman Pintar kedua Oke. yang ini sudah diloncengkan. Nah, ini cukup potensial, baik dari transportasinya, amenity-nya yang kita sebutkan tadi, juga untuk mendukung yang Festival City tadi itu, brandingnya itu. Oke. Nah, itu yang ke depan nanti kita coba, teman-teman yuk ke arah selatan yuk, karena kan yang arah tengah Sudah ya, sudah pasti. arah utara kan ditangkap Sleman tuh. Baik. Sleman tuh cukup potensial itu karena kan perguruan tinggi di sana semua. Iya. Nah, itu nanti kita arahkan ke sana. Dan satu yang menarik juga, ini kita kan tadi akan gitu ya berkehendak untuk mendeklarasikan brandingnya event di Kota Jogja, Festival City-nya. Nah, ini juga sangat menarik karena kita punya beberapa tempat yang memadai, ada Jogja Museum Jogja National Museum, Pak ya. Kemudian di tempat kita juga ada beberapa yang kita sediakan, termasuk nanti yang di Embung Giwangan itu Taman Pintar. Baik. Nah, itu bisa dihubungkan dengan event. Walaupun memang kita harus tidak ansih ini wilayah kota harus di kota, ya enggak juga. Karena yang di daerah-daerah satelit itu kan pasti juga punya fasilitas. Tapi yang jelas itu bisa menambah geliat ekonomi Kota Jogja. Nah, dan bahkan mungkin kalau teman-teman di Sleman, Bantul, Gunung Kidul dan sebagainya, kita sudah kesepakatan nih. Ini kesepakatan saya sendiri ya. Biar Bu Ania tadi yang kesini tahu gitu ya. Baik. Silakan berbagai aktiviti dan sebagainya. Oke. Tapi nginepnya di
Jogja. Oke, berarti ada sinergi ya. Ini ada apa namanya tetap misalkan nih apa namanya kerjasama gitu ya Pak ya. Betul. Jadi misalkan nanti di sana misalkan boleh ke sana tapi nginepnya tetap Nah, gitu. kalau masalah namanya hotel tetap ya biasanya mereka nyarinya tetap yang di seputar Malioboro itu memang Nah, seperti itu ya Pak ya, iya, iya, yang iya. masih menjadi trendsetter sampai sekarang ya. Iya, iya, iya. Oke. Nah, kayak di Embung Giwangan ini Pak, itu kan konsepnya kayak mau dibuat ada untuk festival juga ya di situ Betul, ya. iya. Wow, jadi memang sekarang di semua titik atau tempat memang dibuat tempat-tempat yang Iya, memungkinkan iya. untuk membuat satu event-event gitu ya Pak ya. Betul. Kemarin event yang sifatnya memang untuk utilities kota, ini kan kita sudah punya branding di Kota Baru yang Jalan Suroto itu ya. Mhm. Itu kan setiap event pasti, misalnya ada Imlek kemarin, Yeah. konser Imlek, Ya. tahun baru lorong waktu itu, Ya, yang benar. sekarang perayaan Nyepi dan apa namanya itu juga nuansa itu nanti dan sebagainya. Nah itu bisa menambah gairah lagi di kota Jogja. Wow, mantap. Jogja dan festival ada sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Itu adalah merupakan juga kekuatan dari kota Jogja bagaimana untuk mengembangkan investasi. Dari sekian banyak tadi yang disebutkan Pak, pasti dong ada kendala-kendala kecil yang mungkin dirasakan Pak Budi. Apa sih Pak biasanya? Ya begini, jelas bahwa kendala itu akan harus ada, karena sunatullah ya. Baik. Nek ora ana kendala wis rampung Masa ya wingi-wingi kan. lancar-lancar aja ya? Kok lancar wae. Nggih. Jadi gini yang saya sebutkan yang sedang kita bangun itu, kenapa kita membuat itu memang behind-nya itu adalah ya kendala. Mhm. Satu yang berkaitan dengan tempat nih, space nih. Jelas kan? Jelas. Bahwa kota Jogja hanya segitu, space-nya sedikit. Ini bagaimana caranya agar kita itu punya event, punya kegiatan, punya investasi ya tidak perlu tempat itu. Nah, J. ini yang harus kita pikirkan ke depan. Oke. Nah, contoh, kita belajar banyak dari tetangga kita, Singapura. Singapura itu dengan keluasan segitu menguasai sak dunia ya malah. Dunia. Dunia. Oke. Orang dari Eropa mau ke Jogja, mau ke Indonesia lah kok Pasti. ya dadak mampir ning Mampir dulu. Singapura. Nyontek nek basa Jawa dulu Iya. ya. Nyontek itu apa nih? Vaksin. Periksa. Nah, periksa. Iya dadak ke sana. Orang Indonesia aja apa ke Iya. Singapura ya Pak ya? Nah, itu tantangan ke depan. Nah, itu kendalanya. Kendala yang kedua yang berkaitan dengan mungkin gini. Karena Jogja keluasannya kecil, space jalannya kecil, ini juga lalu lintas. Nah, padahal ada satu adigium yang lain, ketika Jogja macet, berarti orang berkunjung kan gitu. Berarti kan orang datang ke sini gitu. Nah, Baik. tapi kita nggak boleh seperti itu karena itu fasiliti masyarakat yang harus kita penuhi. Nah, Baik. ini gimana caranya transportasi itu bisa tertata, nyaman, ruang publik juga terjaga, ini juga tantangan. Oke. Dan kemudian juga persepsi dalam bentuk ekosistem masyarakat Jogja ini juga sudah mulai harus aware berkaitan dengan investasi tadi. Nah, ini beberapa yang kita tempuh, kendala-kendala yang harus kita pecahkan bersama. Baik. Itu salah satunya. Oke, jadi seperti yang dikatakan Pak Budi, biar masa mau lurus-lurus aja, mau lancar-lancar aja, tapi kalau dipastikan jalan-jalan di Jogja memang semuanya sudah ini ya lurus, lancar dan halus. Pak Budi, matur nuwun untuk Oke, obrol-obrolannya di siap. hari ini. Semoga ini nanti apa namanya semakin membuat geliat Kota Yogyakarta, semakin bisa menjadi trendsetter bukan hanya di daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia tentunya. Karena sampai sekarang memang kalau piknik ya yang adem ayem kemana lagi kalau nggak ke Jogja Iya, ya. betul. Terima kasih Pak Pokoknya Budi. ke Jogja. Oke, Pokoknya ke terima Jogja. kasih. Oke. Ya. Baik. Makan nasi sama Mbak Pia. Cakep. Investasi di Kota Jogja. Cakep, mantap. Jangan buru-buru, kita konfirmasi dulu. dulu.